Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan ini. Bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran dalam peluang yang berbahagia hari ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suara kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Pertama Samuel pasal 14 ayat yang ke-24. Pertama Samuel pasal 14 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu." Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat 6 pelajaran dari kegagalan Saul. 6 pelajaran dari kegagalan Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul adalah salah seorang raja Israel yang pertama. Pada awal kepemimpinannya dia begitu luar biasa. Tetapi dalam perjalanan kepemimpinannya ia mengalami kegagalan yang luar biasa. Dan ada 6 pelajaran penting yang bisa kita lihat dari kegagalan Saul. Yang pertama, Saul membuat keputusan dengan gegabah. Saul seringkali membuat keputusan tanpa mengindahkan perkenanan Tuhan. Pertama, ia menyuruh pasukannya bersumpah untuk tidak menyentuh makanan sebelum waktu yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu bertanya pada Tuhan. Kedua, ia nekat mempersembahkan korban tanpa memedulikan perintah untuk menunggu Samuel selama 7 hari. 1 Samuel 13 ayat 9. Ketiga, ia melepaskan Agag, Raja Amalek, dan malah mengumpulkan barang rampasan yang jelas bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang kedua, pelajaran dari kegagalan Saul ialah Saul terlalu terpengaruh dengan pendapat orang lain. Ia membuat Saul nekat mengambil alih tugas Samuel untuk mempersembahkan korban. Sedikit banyak adalah keinginannya untuk membuat pasukannya senang, agar mereka tidak pergi meninggalkannya. 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Maka jadilah ia nekat melanggar perintah Tuhan. Semua itu ia lakukan karena ia takut tidak mendapatkan penghormatan. Ketika pendapat orang lain dianggap jauh lebih penting dari perkenanan Tuhan, maka saat itulah kita sedang berada dalam masalah. Saudara, yang ketiga, pelajaran dari kegagalan Saul ialah Saul kadang rendah diri, kadang meninggikan diri. Alkitab mencatat dengan jelas perubahan mood Saul yang sangat tidak stabil. Emosi Saul tidak seimbang. Awal-awalnya ia menunjukkan kerendahan diri, tapi kemudian ia justru membangun monumen untuk dirinya sendiri. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-12. Di satu sisi ia kadang meragukan dirinya sendiri, tapi di sisi lain sering pula ia menunjukkan diri terlalu bangga akan dirinya sendiri. Kedua sikap ekstrim inilah yang akhirnya membuatnya mengalami kegagalan dalam kehidupan rohaninya. Saudara, jangan terus memandang diri rendah, tetapi lihatlah dirimu di hadapan Tuhan sebagai berharga, sebagai pribadi yang dikasihinya. Dan karena itu, kita tetap stabil dalam penghormatan kepada diri kita. Emosi kita tetap stabil, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Yang keempat, pelajaran dari kegagalan Saul ialah ia tidak tertarik dengan Tuhan. Seorang penulis berkata, Saul tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyiratkan hubungan yang personal dengan Allah. Tidak seperti Abraham, Musa, atau Yosua, Saul sama sekali tidak menunjukkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia memang mengenal dan tahu siapa Tuhan yang telah mengurapinya menjadi raja, tapi ia tidak benar-benar mengenalnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi.
memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan tiap-tiap hari. Lewat doa, lewat persekutuan, lewat pembacaan firman Tuhan tiap-tiap hari. Itulah cara kita untuk mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita, dan itulah caranya untuk kita membangun intimasi dengan Tuhan. Yang kelima, pelajaran dari kegagalan Saul. Ia mengejar ambisi pribadi. Alasan mengapa ia tidak suka kepada Daud adalah karena ia ingin yang menjadi suksesornya kelak adalah keturunannya, bukannya Daud. Ia ingin yang menggantikannya sebagai raja kelak adalah anaknya Jonathan. Karena hal inilah, selain juga iri hati, Saul kemudian berulang kali mencoba untuk membunuh Daud. Alih-alih takluk pada rencana Tuhan, ia justru ditaklukkan oleh ambisi pribadinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ambisi pribadi akan menjerumuskan kita kepada tindakan-tindakan yang salah, akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu, bangunlah ambisi pribadi kita secara benar, secara bertanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Itulah cara terbaik untuk kita bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, kita akan dibuatnya jadi kepala, bukan ekor. Kita akan diangkatnya naik, bukan turun. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu, ambisi kita adalah ambisi yang positif, ambisi yang menyenangkan Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Pelajaran yang terakhir dari kegagalan Saul ialah ia gagal menunjukkan keberanian melawan musuh. Saudara, Alkitab memberikan dua contoh kegagalan Saul menunjukkan keberanian ketika rakyatnya membutuhkannya. Pertama, terlihat pada keengganannya untuk percaya kepada Tuhan dalam melawan pahlawan Filistin, yaitu Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Dan kedua, pada akhirnya hidup Saul ketika perang Filistin. 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-5. Mengapa Saul gagal menunjukkan keberanian yang harusnya ia lakukan? Karena ia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Inilah yang kemudian membuatnya gagal di tengah jalan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyelamatkan kita, kepada kita diberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang membangkitkan disiplin, ketertiban di dalam kehidupan kita. Dan demikian, roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya musuh kita harus kita lawan dengan kekuatan, keberanian yang berasal dari Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sehingga demikian, kita tidak gagal, tetapi kita berani untuk melawan musuh-musuh kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menginspirasi dan memotivasi kita untuk tumbuh menjadi pribadi pemenang di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.